Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kalian akan belajar bersama saya. Hari ini kalian akan belajar tentang menstruasi, fertilisasi dan kehamilan, serta penyakit dan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yuk langsung saja kita mulai. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian untuk menulis resum. Tahukah kalian bahwa masa pubertas biasanya dimulai pada saat kalian berusia 12 tahun? Salah satu tanda bahwa perempuan menginjak masa pubertas yaitu mengalami menstruasi. Bagi kalian yang perempuan, tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi, bukan? Nah, tahukah kalian apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel penyusun dinding rahim melalui vagina. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Tahukah kalian bahwa siklus menstruasi dapat dibagi menjadi 3 fase? Yang pertama yaitu fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Fase ini terjadi karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Yang kedua yaitu fase proliferasi. Pada fase proliferasi ini, folikel mendapatkan pesan melalui hormon perangsang folikel untuk bersiap-siap segera melepaskan sel telur. Selanjutnya, sel telur tersebut dilepaskan dari ovarium. Dalam fase ini, sel telur bergerak menuju sebuah saluran yang disebut dengan saluran tuba Fallopi. Fase yang ketiga yaitu fase sekretori. Pada fase ini, rahim atau uterus sedang mempersiapkan diri agar bisa menampung sel telur yang sudah mendapatkan pembuahan oleh sperma. Dalam fase ini juga, dinding rahim atau endometrium menjadi lebih tebal. Tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai cadangan darah serta jaringan guna bisa dimanfaatkan oleh sel telur yang sudah dibuahi sebagai sumber nutrisi. Pada umumnya, fase sekretori berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Siklus menstruasi yang terjadi setiap bulan dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon LH dan FSH, serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium yang akhirnya akan menghasilkan sel telur. Hormon LH memicu folikel menjadi matang sehingga sel telur siap untuk dilepaskan. Selanjutnya yaitu hormon estrogen yang berperan dalam penebalan kembali lapisan dinding rahim setelah periode menstruasi, serta memicu diproduksinya hormon LH dan FSH di otak. Selanjutnya yaitu hormon progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan hormon estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga berperan dalam penebalan dinding rahim. Hormon LH dan FSH diproduksi oleh kelenjar hipofisis atau pituitari, sedangkan hormon estrogen dan progesteron diproduksi di dalam ovarium. Menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Lalu, bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi dibuahi oleh sel sperma? Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk sebuah zigot. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau terimplantasi ke dalam endometrium atau dinding rahim. Nah, pada kondisi ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Selanjutnya, embrio yang tadi telah tertanam di dinding rahim akan tumbuh menjadi sebuah janin. Air ketuban adalah cairan yang melindungi dan menopang saat janin tumbuh di dalam rahim. Fungsi cairan ketuban yaitu
untuk memberi ruang gerak pada janin, sebagai pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim, sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, menjadi inkubator atau pengatur suhu alami, membantu proses kelahiran, dan sebagai pendeteksi kelainan keturunan genetik pada janin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa aja sih penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia? Yang pertama yaitu penyakit HIV, yang disebabkan oleh virus HIV. Virus ini menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Virus ini dapat ditularkan melalui transfusi darah, pergaulan bebas, penggunaan jarum suntik untuk obat-obatan terlarang. Yang kedua yaitu penyakit gonore. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini menimbulkan rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Selanjutnya yaitu penyakit sifilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang menyebabkan luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu penyakit herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Virus ini menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Penyakit selanjutnya yaitu keputihan. Keputihan disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Penyakit ini terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Penyakit yang selanjutnya yaitu epididymitis. Penyakit ini biasanya terjadi pada laki-laki, yaitu terjadinya peradangan pada saluran epididymis. Penularannya melalui infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Nah, adik-adik, berikut ini adalah beberapa upaya untuk mencegah terjadinya terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lainnya. Yang pertama yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, mengganti celana dalam tiap 2-3 kali sehari. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Selanjutnya yaitu rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi adalah akibat dari pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Namun, penyakit pada sistem reproduksi juga dapat disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau diturunkan dari orang tua yang sudah terinfeksi melalui proses kehamilan. Nah, agar kamu dapat mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan oleh faktor tersebut, kamu harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat. Nah, bagaimana adik-adik? Menjaga kesehatan sistem reproduksi tentunya menjadi hal yang sangat penting, bukan? Oke, cukup sampai di sini dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di virtual meeting. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.